Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katitan dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan evaluasi. Yang pertama, jelaskan perbedaan evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengetahui kualitas tentang sesuatu, baik dari nilai maupun arti, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Penilaian adalah proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil belajar dan tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran dalam rangka mengambil keputusan dengan kriteria dan pertimbangan tertentu dalam membuat keputusan tentang nilai, kenaikan kelas, dan kelulusan peserta didik. Pengukuran adalah sebagai suatu proses untuk menentukan kualitas tentang suatu hal. Hal tersebut dapat diartikan siswa, guru, gedung, sekolah, dan lain sebagainya. Dalam proses pengukuran ini tentu saja memerlukan alat ukur, baik dari tes maupun non-tes. Tes adalah alat ukur untuk mengukur kemampuan seorang individu, kemudian dilakukan proses untuk mengukur kemampuan individu tersebut yang disebut dengan testing. Perbedaan antara tes, pengukuran, dan penilaian terletak pada waktu dan fungsinya. Tes digunakan sebagai alat atau media untuk memperoleh informasi tentang orang lain. Pengukuran digunakan untuk memberi angka pada karakteristik tertentu yang dimiliki orang lain, hal atau objek yang diambil dari sebuah tes. Sedangkan penilaian digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data-data yang diperoleh berdasarkan pengukuran sebelumnya. Yang kedua, jelaskan hakikat evaluasi program pembelajaran. Hakikat evaluasi program pembelajaran ini adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang implementasi rencana program pembelajaran yang telah disusun oleh guru untuk dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. Yang ketiga, perbedaan antara evaluasi program pembelajaran dengan nilai hasil belajar. Evaluasi program pembelajaran ini adalah evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek program pembelajaran yang lain. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang pencapaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah atau madrasah. Yang keempat, jelaskan kegunaan evaluasi program pembelajaran. Yang pertama itu adalah mengomunikasikan program kepada publik. Yang kedua, menyediakan informasi bagi pembuat keputusan. Yang ketiga, menyempurnakan program yang ada. Dan yang keempat itu adalah meningkatkan partisipasi. Soal yang kelima yaitu jelaskan objek atau sasaran evaluasi program pembelajaran. Dari objek ini dikaji 3 hal, yaitu yang pertama, evaluasi masukan pembelajaran yang menekankan pada penilaian karakteristik siswa, keadaan dan sarana prasarana pembelajaran serta hal lainnya yang menyangkut tentang pembelajaran. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran menekankan pada cara mengajar, media dalam pembelajaran, strategi pembelajaran, dan sebagainya. Yang ketiga, penilaian hasil pembelajaran untuk mengukur hasil belajar siswa dengan menggunakan tes maupun non-tes. Lalu ada 2 aspek yang mencakupnya, yaitu aspek marginal tentang implementasi pembelajaran dan aspek substansional tentang hasil belajar siswa. Terdapat sasaran yang berupa pelaksanaan dan pengolahan pembelajaran, lalu tahap pelaksanaan evaluasi untuk menentukan tujuan dari proses pembelajaran dan strateginya, menentukan desain evaluasi yang mencakup rencana evaluasi, penyusunan instrumen penilaian untuk memperoleh data siswa dengan menggunakan kuesioner ataupun lembar pengamatan,
mengumpulkan data ini agar dapat mengetahui tentang hasil pembelajaran yang biasa dilakukan setiap akhir pelaksanaan pembelajaran. Analisis dan interpretasi ini hasil dari evaluasi proses pembelajaran. Interpretasi menafsirkan hasil analisis proses pembelajaran dan tidak lanjut. Ini merupakan kegiatan yang menindaklanjuti hasil analisis dan interpretasi agar meningkatkan mutu pembelajaran. Soal yang keenam yaitu pengertian hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran itu adalah pernyataan yang menggambarkan pengetahuan atau keterampilan yang harus diperoleh siswa pada akhir tugas, kelas, kursus, ataupun program tertentu dan membantu siswa memahami mengapa pengetahuan dan keterampilan tersebut akan berguna bagi mereka. Soal yang ketujuh, jelaskan pengertian dari penilaian. Penilaian itu adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik, menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran atau kuantifikasi suatu objek sifat, perilaku, dan lain-lain, menggambarkan informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi, rangkaian kemampuan peserta didik. 8. Fungsi penilaian dalam bidang pendidikan dan pembelajaran mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui taraf kesiapan dari peserta didik untuk menempuh suatu pendidikan tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan atau pembelajaran atau pencapaian kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga, untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar dapat dilanjutkan dengan bahan atau materi selanjutnya ataukah harus mengulang kembali pada kegiatan belajar tersebut. Yang keempat yaitu untuk keperluan bimbingan atau konseling. Hasil penilaian atau evaluasi dapat dijadikan informasi atau data bagi guru pembimbing dalam membuat diagnosa siswa untuk mengetahui pengetahuan dalam hal apa siswa memerlukan bimbingan sebagai dasar menangani kasus-kasus tertentu siswa, serta sebagai acuan dalam melayani kebutuhan siswa dalam bimbingan karir. Yang kelima yaitu untuk menentukan kelulusan peserta didik pada jenjang pendidikannya. Yang keenam, untuk keperluan pengembangan kurikulum dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Dalam hal ini materi kurikulumnya dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, perlu diganti dengan materi yang lebih sesuai. Selanjutnya yang soal nomor 9, pentingnya penilaian hasil belajar. Pentingnya penilaian hasil belajar ini yang pertama itu dapat melacak kemajuan peserta didik. Artinya itu dengan melakukan penilaian maka perkembangan hasil belajar peserta didik dapat diidentifikasi, yakni menurun atau meningkat. Yang kedua, dapat mengecek keterampilan kompetensi peserta didik. Artinya, dengan melakukan penilaian, maka dapat diketahui apakah peserta didik telah menguasai kompetensi tersebut ataukah belum menguasai kompetisi tersebut. Yang ketiga yaitu dapat mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Artinya itu dengan melakukan penilaian maka dapat diketahui kompetensi mana yang belum dikuasai dan kompetensi mana yang telah dikuasai. Yang keempat yaitu dapat menjadi umpan balik untuk kepribadian bagi peserta didik. Artinya itu dalam melakukan penilaian maka dapat dijadikan bahan acuan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang masih di bawah standar atau KKM. Soal nomor 10 yaitu ciri-ciri penilaian dalam pendidikan. Yang pertama itu adalah penilaian dilakukan secara tidak langsung. Dalam contoh ini agar mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal-soal. Yang kedua, penilaian pendidikan bersifat kuantitatif. Artinya itu menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu lalu diinterpretasikan ke bentuk kualitatif. Yang ketiga, normal. Anak lain
yang melakukan pengukuran EQ-nya 80 menurut unit ukurannya termasuk penilaian pendidikan menggunakan unit-unit atau satuan-satuan yang telah ditetapkan karena EQ 105 termasuk anak-anak dungu. Yang keempat yaitu penilaian pendidikan bersifat relatif. Artinya itu tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu lain, atau disebabkan karena beberapa faktor. Dan yang terakhir yaitu penilaian pendidikan sering terjadi kesalahan-kesalahan. Soal yang nomor 11, bentuk-bentuk hasil belajar. Adapun bentuk-bentuk hasil belajar itu yang pertama, keterampilan intelektual yang merupakan hasil belajar yang terpenting dari sistem lingkungan. Yang kedua, strategi kognitif mengatur cara belajar seseorang dalam arti seluas-luasnya termasuk kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga itu adalah informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta. Kemampuan ini dikenal dan tidak jarang. Yang keempat itu adalah keterampilan motorik yang diperoleh di sekolah, antara lain keterampilan menulis, mengetik, menggunakan jangka, dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu adalah sikap dan nilai, berhubungan dengan intensitas emosional yang dimiliki oleh seseorang, sebagaimana dapat disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku terhadap orang, barang, dan kejadian. Selanjutnya yaitu pengertian tes. Tes adalah suatu alat pengukur yang berupa serangkaian pertanyaan yang harus dijawab secara sengaja dalam suatu situasi dan distandardisasikan, dan yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan hasil belajar individu atau kelompok. Yang soal nomor 13 adalah bentuk-bentuk tes. Bentuk-bentuk tes itu bentuk tes yang digunakan dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, tes objektif. Tes objektif di sini dilihat dari sistem penskorannya, yaitu siapa saja yang memeriksa lembar jawaban tes akan menghasilkan skor yang sama. Tes objektif adalah tes yang sistem penskorannya objektif. Yang kedua, tes non-objektif. Tes ini juga sering disebut tes uraian, adalah tes yang sistem penskorannya dipengaruhi oleh pemberi skor. Tes non-objektif sistem penskorannya yang dipengaruhi oleh subjektif, pemberi skor. Selanjutnya soal nomor 14 yaitu kelebihan tes objektif dan kekurangan tes objektif. Kelebihan tes objektif ini yang pertama, lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan. Yang kedua, lebih mudah dan cepat cara memeriksa karena dapat menggunakan kunci jawaban, bahkan dapat menggunakan alat-alat kemajuan teknologi, misalnya mesin scanner. Yang ketiga, pemeriksaannya dapat diserahkan orang lain dalam memeriksanya, maupun penjokran tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi bagi dari segi guru maupun siswa. Kekurangan dari tes objektif. Yang pertama adalah membutuhkan persiapan yang lebih sulit daripada tes esai karena butir soal atau item tesnya banyak dan harus diteliti untuk menghindari kekurangan-kekurangan yang lain. Yang kedua, butir-butir soal cenderung hanya mengungkap ingatan dan pengenalan kembali atau recalling dalam sungkar untuk mengukur kemampuan berpikir yang tinggi seperti sintesis maupun kreativitas. Dan yang ketiga yaitu banyak kesempatan bagi siswa untuk spek. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan tes subjektif. Kelebihan tes subjektif: 1. Mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, tidak memberikan banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berani mengeluarkan pendapat serta menyusun dalam kalimat yang bagus. Yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasanya sendiri. Adapun kekurangan dari tes subjektif ini, yang pertama yaitu kadar validitas dan reliabilitasnya rendah. Yang kedua, kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skope bahan pelajaran. Yang ketiga, cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur subjektif. Dan yang keempat yaitu pemeriksaannya lebih sulit.
Soal 16 yaitu langkah-langkah pengembangan tes. Langkah-langkah pengembangan tes ini yang pertama yaitu menyusun spesifikasi tes. Langkah awal dalam mengembangkan tes itu adalah menetapkan spesifikasi tes yang berisi tentang uraian yang menunjukkan seluruh karakteristik yang harus dimiliki suatu tes. Menyusun spesifikasi tes mencakup kegiatan berikut. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan tes, yang kedua menyusun kisi-kisi, yang ketiga menentukan bentuk tes, dan yang keempat adalah menentukan panjang tes. Yang kedua itu adalah menulis soal tes. Menulis soal tes merupakan langkah menjabarkan indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu menelaah soal tes. Menelaah soal perlu dilakukan untuk memperbaiki soal jika ternyata dalam pembuatannya itu masih ditemukan kekurangan dan kesalahan. Yang keempat yaitu melakukan uji coba tes. Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas soal yang telah disusun. Yang kelima yaitu menganalisis butir soal. Melalui analisis butir soal ini dapat diketahui antara lain tingkat kesukaran butir soal, daya beda, dan juga efektivitas pengocoh. Yang keenam yaitu memperbaiki tes. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki bagian soal yang belum sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan analisis butir soal. Yang ketujuh yaitu merakit tes. Seluruh butir soal yang sudah dianalisis dan diperbaiki kemudian dirakit menjadi satu kesatuan tes. Yang kedelapan yaitu melaksanakan tes. Selanjutnya, tes yang telah disusun diberikan kepada tester atau orang yang ditunjukkan untuk mengerjakan tes. Dan yang kesembilan yaitu menafsirkan hasil tes. Hasil tes menghasilkan data kuantitatif berupa skor. Soal yang nomor 7 yaitu ke-17 yaitu karakteristik tes yang baik. Yang pertama itu validitas, tingkat untuk mengetahui kesahihan. Yang kedua, reliabilitas, tingkat untuk mengetahui keenjangan. Soal nomor 18 yaitu langkah-langkah dalam menulis tes yang dibuat sendiri. Yang pertama itu adalah membuat dan menerapkan rencana serta tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan teknik penilaian yang tepat. Yang ketiga, melaksanakan proses penilaian. Yang keempat, menganalisis penilaian. Dan yang kelima yaitu menyesuaikan pembelajaran. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.